Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kuliah rekayasa lalu lintas bab tentang kapasitas jalan luar kota berdasarkan MKJI 1997. Outline sajian ini membicarakan tentang dasar dari kapasitas itu, yaitu EMP, ekivalensi mobil penumpang, kemudian hambatan samping. Berikutnya adalah yang terpenting adalah bagaimana rumus kapasitas ruas jalan. Tentunya rumus kapasitas jalan ini di breakdown mulai dari kapasitas dasar, kemudian penyesuaian terhadap lebar jalur, dan penyesuaian terhadap pemisah arah, dan penyesuaian terhadap hambatan samping. MKJI 97 ini sebenarnya sudah ada versi yang terbaru, yaitu PKJI yang dirilis tahun 2014, namun demikian sifatnya masih draft dan sampai saat ini masih relevan untuk menggunakan MKJI 97. Secara kandungan, MKJI 97 itu ada simpang bersinyal, simpang tak bersinyal, bagian penjalinan, ini di bundaran, kemudian jalan perkotaan, jalan luar kota, dan jalan bebas hambatan, atau orang sering menyebut dengan jalan tol. Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang jalan luar kota. Bagaimana kapasitasnya? Ini ada di bab 6. Di dalam bab 6, jalan luar kota, itu ada kandungan daftar isinya panjang, tetapi ini hanya saya cuplik saja untuk menunjukkan bahwa ada daftar isi di awal bab 6. Tentang lingkup, karakteristik, definisi, dan seterusnya. Ini perlu dipahami definisi dan istilah ini, karena istilah-istilah nanti disingkat dan tidak dijelaskan di masing-masing rumus, tapi ada di dalam daftar definisi dan istilah. Metodologi dan seterusnya nanti silakan bisa didalami di bukunya MKJI. Ini hanya sekilas menjelaskan tentang hal itu. Nah, ini contoh daftar istilah. Bagian cuplikan. C itu adalah kapasitas, satuannya SMP per jam. Definisinya adalah arus lalu lintas maksimum, yaitu mantap, yang dapat dipertahankan sepanjang potongan jalan atau ruas jalan dalam kondisi tertentu, sebagai contoh rencana geometrik, lingkungan, lalu lintas, dan lain sebagainya. Ada istilah lagi tentang DS, yaitu derajat kejenuhan, yaitu rasio antara arus terhadap kapasitas, dan lain sebagainya. Ini masih panjang lagi, silahkan didalami di buku MKJI. Nah, rumus secara mendasar bahwa kapasitas itu didefinisikan sebagai perkalian antara kapasitas dasar, kemudian dan dilakukan penyesuaian. Ada faktor penyesuaian terhadap lebar jalan, ada faktor penyesuaian terhadap pemisah arah, kemudian ada faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu. Nah, bagaimana cara menghitung, baik itu kapasitas dasar maupun faktor penyesuaian, ada di bagian halaman berikutnya. Oke, pertama ekivalensi. Jadi EMP ini adalah suatu satuan yang sudah disetarakan dengan mobil penumpang atau kendaraan ringan. Nah, apa yang disetarakan itu? Yaitu ada MHV, yaitu medium heavy vehicles, kendaraan berat menengah, kemudian LB itu large bus atau bis besar, LB itu adalah large bus, ya betul, bis besar, kemudian LT itu adalah large truck atau truk besar, MC itu adalah sepeda motor. Nah,
Dibedakan ada datar, bukit, dan gunung, ini ada nilainya, tapi masih divariasi adanya arus. Di arus, tapi arusannya masih satuannya kendaraan per jam. Karena apa? Karena memang ini sebenarnya akan digunakan untuk mencari EMP. Karena EMP-nya masih dicari, maka arus itu satuannya masih kendaraan per jam. Nah, tentunya bervariasi kendaraannya. Nanti dikalikan dengan EMP, itu akan menjadi lebih setara lagi. Ada faktor koreksi terhadap lebar jalur. Ada 6 meter, 6 sampai 8, sama sampai lebih dari 8. Kemudian EMP untuk kendaraan tadi yang 2 lajur 2 arah, kalau ini adalah 4 lajur 2 arah, ini juga prinsipnya sama, ada datar, bukit, dan gunung, kemudian dibagi, ada terbagi per arah, kemudian tak terbagi. Jadi kalau terbagi itu jalan ada mediannya, kalau tak terbagi itu jalan 4 lajur 2 arah tanpa median. Ini adalah nilai dari setiap EMP itu. Kelas hambatan samping ada deskripsinya di sini, dibedakan sangat rendah-rendah dengan singkatan VL, L, M, H, dan VH. Deskripsinya ini disebut very high, itu adalah hampir perkotaan, pasar, kegiatan perdagangan ini sangat tinggi. Jadi very low, low, medium, high, very high. Kemudian selanjutnya kapasitas. Kembali kepada tadi sudah dimunculkan rumusnya, ini diulangi lagi tapi dengan deskripsinya. Jadi C sama dengan CO dikalikan dengan FJW kalikan FJSP dikalikan FJSF. Ingat, kapasitas satuannya adalah satuan mobil penumpang. Nah, bagaimana cara menghitung kapasitas? Kapasitas dasar dihitung berdasarkan ada kondisi. Kalau 4 lajur 2 arah, ada datar, bukit, gunung, ini adalah kapasitas dasar per lajur. Perhatikan per lajur, sehingga kalau itu 4 lajur ya harus dikalikan 4. Nah, yang ini adalah kapasitas dasar untuk jalan 2 lajur 2 arah. Ya. Ini total 2 arah, sehingga tidak perlu dikalikan per lajur lagi. Nah, oleh karena itu tadi yang saya tekankan di sini. Jadi kalau itu 4 lajur 2 arah, padahal kapasitasnya per arah harus dikalikan menjadi 4. Oke, faktor penyesuaian terhadap lebar, ini ada faktor lebar terukurnya berapa, ada ini lebar 3,0, 3,2 khususnya, ini kondisi tipe jalannya. Ya, nanti tinggal dilihat FJW-nya nilainya berapa. Selanjutnya FJSP, yaitu bagaimana terhadap pemisah arah kanan dan kiri yang berlawanan itu di persentase. Artinya ini jalan tanpa median. Nanti dilihat di sini ketemu nilainya berapa nilai FJSP. Selanjutnya penyesuaian terhadap hambatan samping. Tadi yang sudah didefinisikan ada very low, low, medium, high, very high. Dilihat di sini ketemu berapa nilai dari FJSF. Nah, setelah ketemu nilai faktor-faktor tadi, dimasukkan kapasitas dasarnya, kemudian FJW, FJSP, FJSF, satuannya SMP per jam. Itulah akhirnya ketemu nilai dari kapasitas jalan. Ya, ingat saya tekankan lagi tadi kapasitas dasar. Kalau 4 lajur 2 arah dan dinyatakan di dalam tabel kapasitas dasar itu per lajur, maka berarti kalau 4 lajur dikalikan 4. Tapi kalau 2 lajur 2 arah sudah total 2 arah, berarti tidak perlu dikalikan dengan jumlah lajur. Ya. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan mata kuliah rekayasa lalu lintas bab tentang kapasitas jalan antar kota. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.